Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu dalam pelajaran sejarah bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masa reformasi, yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie. Kalau kamu ingat pelajaran sebelumnya, di mana Orde Baru itu runtuh setelah terjadinya 3 krisis yang terjadi. Yang pertama itu krisis sosial, krisis ekonomi, dan krisis politik. Sehingga nantinya terjadilah yang namanya reformasi. Dalam reformasi inilah B.J. Habibie memangku jabatan sebagai Presiden Indonesia. Meski jabatannya sangat singkat, tapi berhasil membangun sektor ekonomi dan sektor yang lain di Indonesia. Nantinya juga kita akan bahas apa saja yang dilakukan Presiden B.J. Habibie ketika menjabat sebagai presiden. Nanti akan banyak peristiwa yang terjadi yang akan kita pelajari, baik itu kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan yang lain-lain. Nanti kita akan bahas juga tentang peristiwa Semanggi, yaitu terjadinya demonstrasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita saksikan penjelasan video berikut ini. Dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Yang pertama kita bahas adalah pengunduran diri Presiden Soeharto. Seperti yang kita tahu, pengunduran diri Soeharto terjadi pada tahun 1998. Penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah krisis politik yang terjadi pada masa itu, di mana persaingan antara partai penguasa yaitu Golkar dengan partai-partai lain seperti PDI dan P3. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara menghantam perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga adalah krisis sosial. Akibat banyaknya PHK nantinya menjadikan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Jadi ketiga hal itulah yang menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan Soeharto. Untuk mengatasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 98, pemerintah kita mengambil tindakan dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. Tindakan itu tentu memicu yang namanya naiknya harga bahan pokok. Nantinya muncullah berbagai protes yang dilancarkan oleh mahasiswa atau masyarakat, dan puncaknya adalah gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Memang pada saat itu hampir seluruh elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan supaya pemerintahan Soeharto itu mundur. Dan untuk 4 mahasiswa Trisakti yang gugur, bisa kamu lihat ini adalah 4 mahasiswa Trisakti yang dijadikan sebagai pahlawan reformasi. Ingat sekali lagi, ini adalah pahlawan reformasi. Yang pertama kita lihat dari kiri ke kanan, itu adalah Hafidin Royan. Dan yang kedua adalah Elang Mulyana Lesmana. Dan yang ketiga adalah Hendriawan Sie yang berasal dari Kalimantan. Dan yang keempat adalah Heri Hartanto. Mereka meninggal tidak sia-sia. Mereka gugur membawa perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya kita perhatikan kehidupan masyarakat Indonesia setelah Orde Baru itu bagaimana? Apakah makin membaik atau bagaimana? Kita lihat yang pertama, masa pemerintahan B.J. Habibie. Seperti yang kita tahu, setelah Presiden Soeharto turun, diangkatlah B.J. Habibie menjadi presiden. Tetapi dengan diangkatnya Presiden Habibie menjadi presiden tentu tidak menyelesaikan masalah.
muncullah yang disebut dengan pro kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Hal ini disebabkan oleh katanya Presiden Habibie ini dianggap tidak sah karena tidak diangkat oleh anggota MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga nanti banyak yang menolak sehingga diadakan perlu sidang istimewa. Yang kedua adalah Habibie dianggap sebagai bagian dari Orde Baru sehingga dia tidak mampu memberantas yang namanya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi tentu anggapan itu berbeda atau bertolak belakang karena nantinya kita lihat apa yang dilakukan pemerintahan B.J. Habibie. Langkah-langkah yang ditempuh Presiden Habibie itu adalah yang pertama, dia membentuk kabinet reformasi pembangunan. Yang kedua, dia memperbaiki perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, beliau mereformasi bidang politik, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk membentuk yang namanya partai-partai politik, serta dilaksanakannya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itulah yang disebut dengan luber jurdil. Seperti yang kita ketahui, salah satu peninggalan yang Habibie atau Presiden Habibie itu adalah pesawat Gatot Kaca yang dibuat sendiri oleh almarhum Presiden Habibie. Beliau meninggalkan banyak kenangan indah untuk negara dan bangsa ini. Seperti kebijakan-kebijakannya adalah yang paling diingat adalah ketika masa akhir pemerintahan Soeharto, harga tukar $1 itu terhadap rupiah sampai melambung sampai 16.500. Sedangkan nantinya Habibie berhasil menekan hingga angka di bawah 10.000 atau sampai 6.500. Itu adalah salah satu kesuksesan Habibie dalam memerintah Indonesia, dan masih banyak lagi yang dilakukannya, termasuk itu nanti kebebasan berpendapat. Yang bagian B-nya sidang istimewa MPR. Menjelang sidang istimewa MPR, mahasiswa dan masyarakat masih mengadakan unjuk rasa. Mereka mengadakan unjuk rasa dengan menolak yang namanya dui fungsi ABRI. Artinya, tentara tidak boleh ikut serta dalam pemilu. Dan yang kedua adalah pemilu yang luber dan jurdil tadi. Dan yang ketiga, adili Soeharto beserta dengan kroni-kroninya. Hapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Yang kelima adalah pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Karena pada zaman pemerintahan Soeharto, pembangunan itu cenderung berada di Pulau Jawa saja. Yang keenam, pemerintahan yang bersih dari KKN. Sidang istimewa MPR ini menghasilkan 12 ketetapan. Dan nantinya saya cuma tampilkan 4 saja. Kenapa? Karena 4 poin inilah yang mewakili tuntutan mahasiswa atau tuntutan reformasi itu. Yang pertama adalah memungkinkannya Undang-Undang Dasar 1945 untuk diamandemen. Baru tentang pencabutan pemberian tugas wewenang khusus kepada Presiden dalam menyukseskan pembangunan nasional, mengurangi yang namanya otoriter Presiden. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 2 periode. Jadi waktu pemerintahan sebelumnya boleh menjabat beberapa periode. Mungkin kamu ingat Presiden Soeharto itu memerintah selama 32 tahun. Tapi setelah itu sampai hari ini, pemerintah Indonesia hanya boleh menjabat selama 2 periode saja. Dan yang keempat adalah menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi dijadikan asas tunggal. Yang selanjutnya kita lihat kesepakatan Cianjur. Inilah 4 tokoh reformasi bangsa Indonesia. Kita lihat dari kiri ke kanan. Yang pertama adalah Gus Dur, yang kedua adalah Amin Rais, yang ketiga adalah Megawati Soekarno Putri, dan yang keempat adalah Sultan Hamengkubuwono. Itu adalah tokoh-tokoh reformasi bangsa Indonesia. Mereka mengadakan pertemuan di Cianjur yang menghasilkan
kesepakatan yang pertama, mengupayakan terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, menegakkan kembali kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga, melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya, melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil. Dan yang terakhir, selalu ditekankan penghapusan duifungsi ABRI secara bertahap. Tapi nantinya terjadilah tragedi Semanggi. Kejadian ini terbagi atas Semanggi 1 dan Semanggi 2. Peristiwa ini terjadi akibat adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa. Tapi nantinya dalam peristiwa ini, aparat keamanan atau TNI Polisi mengadakan tindakan yang represif, artinya menimbulkan korban jiwa, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga hari ini, pelaku yang mengakibatkan gugurnya banyak masyarakat dan mahasiswa belum diadili, sehingga masih menjadi pertanyaan atau sebuah tragedi. Yang selanjutnya kita lihat pemilu tahun 1999, di mana ini adalah pemilu pertama setelah jatuhnya Presiden Soeharto. Pemilu ini diikuti banyak partai, tapi nantinya hanya 48 partai sajalah yang lolos menjadi partai politik. Dan hasilnya adalah nantinya di mana PDIP memperoleh 33%, Golkar walaupun sudah dilengsarkan presidennya tapi masih memperoleh suara sebanyak 22%. PKB memperoleh 12%, P3 10%, dan PAN memperoleh 7%. Yang terakhir kita lihat sidang MPR tahun 1999. MPR yang dibentuk melalui pemilu yang tadi berhasil merumuskan yang pertama, menetapkan garis besar haluan negara atau yang disebut dengan GBHN. Dan yang kedua, amandemen pertama dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, disinilah resmi dipilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia oleh MPR. Resmilah ditunjuk Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kamu kenal dengan nama Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Inilah menggantikan Presiden Habibie. Jadi itu dia tadi penjelasan tentang masa pemerintahan B.J. Habibie, di mana reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa banyak perubahan dalam sejarah bangsa kita. Baik itu dengan adanya kebebasan berpendapat yang seluas-luasnya dan dihapuskannya duifungsi ABRI dan masih banyak lagi. Bahkan nantinya tadi kita dengarkan pada zaman pemerintahan B.J. Habibie dia berhasil menekan mata uang luar negeri terhadap rupiah. Pada zaman Orde Baru nilai tukar rupiah terhadap dolar itu sampai mencapai 16.650. Sedangkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie dia berhasil menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi 6.500 sampai 7.000 di akhir masa pemerintahannya. Itu adalah salah satu keberhasilan yang dicapai oleh Presiden B.J. Habibie. Oke, jadi sekian yang dapat Sir Donald sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan tentang sejarah bangsa ini menjadi pengalaman untuk kamu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.